Yo, selamat siang. Iya, Gimana nih Mas? Halo teman-teman semua, namaku Jehian Panangian, si jabat, tapi kamu bisa panggil aku dengan sebutan Ian atau J. Nah, sekarang aku bekerja sebagai talent manager dari beberapa YouTuber, totalnya ada 10 orang. Dari nama-nama yang mungkin kamu tahu, seperti Jang Hansol, Leonardo Edwin, dan Jerome Pauline, si jabat. Kalau menurut Mas Igal, passion itu apa, Mas? Menurut saya tuh passion tuh ada suatu gairah ya atau hasrat atau yang kita suka atau hobi gitu ya. Kalau dari Mas sendiri gimana? Ya, kalau menurutku sih sebenarnya ya nggak jauh beda sama yang kamu ngomongin. Sesuatu yang kita tuh bisa go extra miles ngelakuin itu kalau menurutku. Karena memang kita kayak nggak terpaksa ngelakuinnya. Karena ya kita suka gitu melakukannya. Jadi ibaratnya kalau kita ngerjain itu, kita nggak ngerasa kayak kerja gitu. Kayak atlet, kalau kita ngomongin atlet ya Mas ya. Kan tadi kan Mas Igal suka main bola. Iya. Kayak satu penelitian bilang bahwa misalnya atlet lari gitu, Usain Bolt misalnya, dia nggak akan berlari, nggak akan memecahkan rekor setiap kali dia berlari gitu. Jadi kayak seorang petinju waktu dia latihan, dia itu porsi latihan itu nggak sama kayak pas dia lagi mau memperebutkan sabuk gitu. Kalau aku boleh curhat ya Kak, ini tuh based on aku sendiri, karena dari awalnya aku tuh masuk ilmu politik pun nggak ada basic di situ, hanya sekedar karena aku lihat Najwa Shihab di TV dan aku suka dan kayaknya menarik untuk belajar ilmu politik ya. Aku merasa kayaknya aku nggak bisa stuck di sini aja kalau memang itu bukan aku gitu. Jadi belajar yang lain juga selain di politik, walaupun sekarang udah semester 5, awalnya sempat bingung juga, ini gimana ya nanti kerja dan lain-lain, kayak ya kalau anak sekarang sih selalu overthinking tiap malam. Ini kerja apa ya nanti ya kalau kuliah kayak gini ya, kerja apa ya, tapi ya lama-lama ini membuka diri kita untuk kita harus belajar, kita harus mau hadepin aja gitu, mau nggak mau ya Kak ya. Betul, itu dia sih passion at the core-nya menurutku secara pribadi. Karena kalau kita, ya kadang aku sedih itu sih, jadi seolah-olah passion itu bidangnya gitu, passion itu bidangnya. Padahal kalau menurutku passion itu adalah why-nya. Dan why itu bisa kamu express dalam what dan how yang berbeda. Itu kayak The Golden Circle. Kalau kamu baca bukunya Simon Sinek, dia bicara soal The Golden Circle ini. Itu misalnya kayak, ya itulah, kamu tahu Wright bersaudara kan, Wright Brothers. Ini dulu karena aku kuliahnya di ITB Teknik Dirgantara, jadi aku ambil contohnya ya pesawat-pesawatan. Ya Wright Brothers itu dia orang bengkel gitu, orang bengkel. Dan di zaman itu tuh ada lawannya gitu, ada lawannya profesor, maksudnya kayak orang yang akademis banget, habis gitu di backing sama Harvard, di backing sama pemerintah, dikasih banyak uang untuk nyiptain kayak pesawat untuk man-made itu yang bisa terbang supaya dinaikin orang. Tapi ya the real person yang tahu why-nya kenapa mereka lakukan itu yang akhirnya berhasil melakukannya. Orang yang punya bengkel sepeda gitu. Berarti saudara orang yang punya bengkel, bahkan ya secara akademis mungkin dia bukan profesor atau master di bidang itu, tapi karena dia tahu gitu loh, dia suka melakukannya, dia punya passion di situ, akhirnya dia develop passionnya di situ. Iya. Jadi tidak dibatasi oleh bidang sebenarnya. Itu yang aku pegang sih selama ini. Karena ya sekarang pun kan kayak aku melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplinku. Di mana ya disiplin maksudnya major yang aku ambil dulu ya. Tapi di mana apakah aku bilang bahwa itu nggak ada gunanya sama sekali? Ya nggak juga. Bahwa ketika aku kuliah pun itu ada pengalaman-pengalaman atau experience dan kayak enlightening experience yang aku nggak bisa dapetin kalau aku nggak masuk di situ, walaupun ending-endingnya aku tidak melakukan pekerjaan itu. And that's passion menurutku. And that's passion. Kalau orang-orang ngelihatnya malah ketika aku merasakan bahwa aku enggak lagi melihat jurusanku sebagai tempat aku bekerja, itu artinya aku lose passion. Tapi menurutku enggak, justru. Ketika aku bisa
mengekspres passionku lewat jalur apapun, walaupun jalur itu yang aku akhirnya tahu bahwa itu aku nggak akan kerja di situ atau karya aku nggak akan lanjut di situ, tapi aku tetap bisa gitu expressing my passion di situ. Dan kenyataannya ya sekarang aku kerja nggak sesuai itu, tapi itu termasuk part of the things atau part of my life yang dimana aku express passionku juga di situ waktu aku masih kuliah. Kalau aku boleh tanya, ya. Kak tuh udah bisa nebak passion dari umur berapa sih Kak? Sejak kapan gitu? Nebak passion. Mengetahui passion ya mungkin lebih tepatnya. Ya, mengetahui ya. Sip. Ditanya tentang kapan sih aku nemuin tentang passion itu, definisiku adalah kapan sih aku tahu apa yang aku mau lakukan di masa depan dan aku melakukan itu dengan passion. Itu apa? Itu aku bisa bilang ketika aku SMA. Dulu aku sama adikku yang pertama, kita pindah-pindah kota karena papaku kan ada panggilan pekerjaan. Alhasil kita jadi dekat dan kita tuh selalu ditempatkan di posisi yang kayak dari nol, mulai lagi dari awal, dari hal sosial dan segala macam. Dan waktu aku di kota ketiga aku tinggal itu di Surabaya, di tempatku sekarang ini. Nah itu kita tuh diperhadapkan kepada sebuah social circle di mana aku dan adikku itu adalah salah satu yang kalau secara financial itu tidak sebaik teman-temanku sekelas. Nah, jadi dari kecil itu kita selalu cari cara bagaimana caranya kita survive atau kayak breaking the status quo gitu. Bahwa kita tuh ditakdirkan dalam tanda kutip buat masuk di kelas itu dan jadi orang yang begitu. Alhasil kita dulu waktu SD kita suka jualan barang, kita suka kita bahkan sampai bayangin aku di SD kelas 6 jualan susu di kantin buat teman-temanku beli gitu. Dan I'm doing it proudly gitu bahwa ada hal-hal kecil itu, jualan susu, jualan ini, jualan itu, yang membuat itu lama-lama aku berpikir bahwa aku pengen hidupku itu adalah meng-create something atau menciptakan sesuatu value yang aku bisa deliver ke orang lain dan orang-orang nikmati. Emang waktu aku masih kecil ya bentuknya sederhana. Ya itu jualan ini atau kayak jualan itu yang berguna buat teman-temanku, alat tulis dan segala macam. Tapi ketika makin besar ya itu akhirnya aku menemukan bahwa aku pengen mendeliver sesuatu ke orang lain, value yang aku create lewat hal ini, lewat jurusan ini, lewat pekerjaan ini. Dan ya pekerjaan yang aku jalankan sekarang juga berkaitan dengan itu. Sebenarnya Mas itu benar-benar menjalankan itu dengan menemukan dengan dirinya pribadi, atau emang tadinya tuh ada tuntutan dari orang lain atau siapa gitu yang mengharuskan Mas tuh harus seperti ini? Ada gak sih sebenarnya? Pertanyaan yang keren banget bro, keren banget. Aku sampai mikir jawabnya gimana. Jadi kayak mungkin keadaan yang menuntut ya. Kan kalau misalnya kita ngomong muluk-muluk kayak, ini keputusanku sendiri, tapi sebenarnya kalau kita tarik helikopter view-nya ternyata sebenarnya itu keadaan yang memaksa. Kalau menurutku sebenarnya karena aku dari SD tadi ya, kayak kan aku sama adikku itu kita kayak berusaha untuk menentang the status quo gitu loh, kayak lu lahir, lu disekolahin di sini sebagai yang nggak sama teman-teman lu, ya emang udah takdir lu gitu dan lu harus menjalankan takdir lu ya selanjutnya seperti itu. Karena aku dari SD, SMP, SMA emang udah merasakan bahwa ada loh kayak perubahan-perubahan atau sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, yang walaupun keadaan itu nggak memaksa kita untuk melakukan yang A, tapi kita ngelakuin B itu bisa. Dan itu terbukti banget lewat waktu aku kuliah, yaitu yang interest baruku tadi itu. Ya aku akhirnya belajar sendiri dari nol, dan sekarang pekerjaanku berhubungan dengan apa yang aku pelajarin dari nol itu, instead of yang pendidikan formalku itu. Jadi kalau kita bicara soal apakah itu ada tuntutan dan apa, ya menurutku sih ada gitu, ada tuntutan, dan tuntutan itu datang dari diri sendiri, bahwa diriku sendiri menuntut aku untuk bisa berkembang di sesuatu yang aku pengen, which is ya interest baruku atau menjalankan passion di pekerjaan dan lain-lain. Gimana pentingnya sih antara passion itu sendiri untuk kita, terlebih kan kita sekarang juga anak kuliahan ya kan, butuh sesuatu yang apakah ini jurusanku tuh bener ya untuk nganterin aku ke karir aku nantinya gitu loh Kak. Ya jadi gimana ya cara mengetahui
passion kita sekarang gitu. Menurut kakak itu gimana? Kalau Oke. Very interesting question. Jadi kalau misalnya aku bicara soal passion, tidak melulu soal jurusan dan bidang di mana kamu bekerja gitu. Begitu. Jadi ya kalau misalnya cerita sedikit, sebenarnya ya kalau ngelihat jurusan atau apa ya sekarang aku lakukan sama sekali tidak berkaitan dengan jurusan yang aku jalani dulu atau pendidikan formal yang aku masuki dulu di universitas gitu. Cuma memang passion kalau menurutku pribadi itu lebih kepada yaitu tadi suatu kayak hasrat dalam dirimu itu bahwa kamu itu ingin melakukan sesuatu gitu. Melakukan apa? Kenapa kamu pengen melakukan sesuatu itu? Ada value yang pengen kamu deliver ke masyarakat kan. Dan value yang kamu bisa deliver ke masyarakat itu yang mau kamu deliver ke masyarakat itu bisa kamu deliver lewat berbagai macam tempat gitu. Bisa sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan formal yang kamu jalankan ataupun sesuatu yang ya nanti kamu bisa temukan atau bisa kamu start dari nol mulai sekarang atau mulai kapan juga gitu. Jadi aku sedikit mau curhat melenceng sedikit, nggak apa-apa ya? Iya. Masih soal passion, aku sudah 19 tahun hidup ini, jadi aku masih belum menemukan passion. Soalnya entah kenapa di mindsetku sendiri itu, mungkin passion itu berubah nggak sih Kak seiring kita bertambah dewasa, bertambah umur, bertambah perjalanannya. Kayak passion itu semakin lama semakin berubah nggak sih? Oke, nah itu yang aku bilang tadi. Bahwa ketika kita mendefine passion itu cuma di what-nya, kita seolah-olah jadi merasa bahwa kita passion-nya kok berubah-berubah. Padahal sebenarnya yang berubah itu bukan passion-nya, tapi hal apa yang kita putuskan atau kita lagi pengen atau interest kita untuk mendeliver sesuatu secara passionate itu yang berubah, Nurul. Jadi misalnya kayak diriku ya, aku masuk di sebuah jurusan yang alhasil sekarang aku gak kerja di situ gitu. Dan waktu aku masih kuliah di jurusan itu pun aku udah merasa bahwa I'm not going to kayak continue this major, dalam artian bakal kerja di major yang itu. Begitu. Jadi dari aku kuliah pun aku udah tahu bahwa aku punya interest baru. Tapi interest baru ya kan. Tapi apakah itu berarti aku jadi nggak passionate? Bukan berarti aku tetap melakukan segala sesuatu dengan passionate gitu. Karena aku tahu bahwa itu untuk diriku sendiri dan itu untuk aku meng-create something. Dimana passionku itu adalah itu tadi, creating something value yang aku bisa deliver ke orang. Itu kan. Itu dan dimana aku merasa punya interest baru, interest lamaku itu juga part of that passion gitu, Nurul. Jadi menurutku sebenarnya instead of saying that kamu gak punya passion, sebenarnya bukan kamu gak punya passion gitu. Kalau maksudnya kayak aku pernah di posisimu kan, aku pernah merasakan yang sama kayak kamu bahwa ya aku punya interest baru, terus ya orang-orang di sekitarku juga bilang gitu bahwa kamu artinya gak punya passionmu berubah-berubah dan segala macam. Tapi makin lama aku melihat, kalau aku tarik balik ke dulu adalah ternyata bukan itu gitu intinya. Core-nya itu bukan di apa yang kamu lakukan, tapi lebih kepada kenapa kamu melakukan. Jadi why-nya itu ada di core-nya. Dan menurutku why-nya itu adalah passion itu. Hi guys, if you like this video, give us a thumbs up, comment, and don't forget to subscribe to our channel Optima Series. And don't forget to check out other videos too. Bye bye!